Perjalanan pertama. Aku mulai berpikir bahwa ini menarik. Jika kemampuan ini aku dalami lagi, aku bisa berkomunikasi dengan keluargaku yang telah meninggal. Tapi aku hanya minta satu. Tolong jangan munculkan wujud kalian dengan sosok yang mengerikan. Aku hanya butuh berkomunikasi untuk melepas rasa rindu. Khususnya Om Angga, Om yang paling gaul dan asik semasa hidupnya, tapi tidak seperti malam-malam sebelumnya. Om Angga muncul dengan mengerikan. Aku kembali bercerita ke ayahku. Ayahku mengatakan bahwa aku sebenarnya sudah siap. Tapi, apakah aku ikhlas melakukannya? Sebenarnya aku hanya penasaran. Tapi, bolehlah kita coba dulu, pikirku. Lalu ayahku memberitahu segala cara untuk mengendalikan mimpi. Pertama, jika kita mengalami ketindihan, kita harus tenang. Dan coba pikirkan tempat yang sangat indah. Udah gitu doang, tanyaku. Tapi ayahku hanya tertawa meremehkan aku. Lalu ayahku kembali menjelaskan panjang lebar sampai tak sadar aku mulai mengantuk. Seolah-olah ayahku sedang membacakan dongeng. Aku pun pindah ke kamar untuk tidur. Di kamarku, aku malah jadi kepikiran. Apakah sebenarnya aku bisa? Mungkin belum waktunya untuk mencoba hal itu. Lebih baik aku lanjut tidur aja karena sekarang sudah cukup ngantuk. Baru saja memejamkan mata, aku merasakan kram yang amat sangat hebat dari ujung kaki dan menjulur sampai ujung kepala. Herannya, kenapa aku bisa ketindihan lagi dengan posisi yang belum sepenuhnya tidur? Ini gak wajar. Karena biasanya aku mengalami ketindihan ketika aku sudah tertidur pulas. Tapi ini masih dalam keadaan sadar. Ya, mungkin setengah sadar. Aku juga tidak tahu. Dalam keadaan mata terpejam, aku teringat dengan kata-kata ayahku untuk memikirkan sebuah tempat spesial dengan keadaan harus tenang. Aku coba menenangkan diri. Saat itu aku teringat rumah almarhum Om Angga. Suasana sekitarku menjadi hening. Bahkan suara detik jam yang biasanya terdengar tidak terdengar sama sekali. Tiba-tiba sekitarku mendadak gelap gulita. Total black. Rasa kram di sekujur tubuhku menghilang. Suasana masih hening. Hanya terdengar tiupan angin. Perlahan aku membuka mata. Aku berdiri tepat di depan rumah Om Angga. Saat itu rumah Om Angga terlihat sangat sepi. Bahkan sekitar area rumah Om Angga itu gelap gulita. Yang terang benderang hanyalah rumah Om Angga sendiri. Aku mulai memasuki rumah Om Angga. Tak lupa aku mengucapkan salam. Aku mendengar seseorang menjawab salamku. Tapi aku tidak melihat wujudnya, hanya bisikan tepat di dekat telinga. Tapi rasanya aku kenal dengan suara ini. Ketika aku masuk ke teras rumah, aku melihat kakekku sedang duduk santai. Aku kembali ucapkan salam. Kakekku tersenyum ramah. Saat itu dia terlihat begitu bersinar, mengeluarkan pantulan cahaya putih di sekitar tubuhnya. "Farhan, apa kabar?" tanya kakekku dengan ramah. "Alhamdulillah Farhan baik-baik, Kek," jawabku. Kakekku mengangguk dengan senyuman ramah. Lalu tangannya menunjuk ke arah pintu untuk masuk rumah Om Angga. Seakan-akan kakekku tahu kalau aku ingin bertemu dengan Om Angga. Aku pun mengikuti petunjuk untuk masuk ke dalam rumah. Tanpa mengucap salam. Disinilah letak kesalahanku. Suasana rumah Om Angga terlihat biasa saja. Hanya sedikit lebih gelap dan kotor mungkin. Aku mulai melangkahkan kaki menuju ruang tamu. Tempat di mana Om Angga biasanya duduk santai bersama keluarganya. Aku melangkah dengan sangat hati-hati. Aku melihat Om Angga sedang duduk di sofa favoritnya. Saat itu dia membelakangiku. Aku mulai mendekati Om Angga. Sampai kira-kira tinggal sejengkal lagi aku sampai tepat di belakangnya. Aku mendapatkan bisikan. "Farhan, pulang sekarang!"
Itu suara kakekku. Dia terdengar tegas. Aku menoleh ke segala arah, tapi tidak melihat wujudnya. Aku menepuk pundak Om Angga dengan ramah, berniat untuk berkomunikasi dengannya. Tapi ternyata aku salah. Harusnya aku mendengarkan ucapan kakekku. Yang kutepuk ternyata bukan Om Angga. Itu adalah jin yang menyerupai Om Angga. Dan jin itulah yang selama ini membuatku tertindih setiap tidur. Lalu wujud yang menyerupai Om Angga itu tiba-tiba menoleh sambil tertawa. Ia menatap tajam seakan-akan marah padaku. Kejadian ini tidak akan terlupakan dalam benakku.